Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Yuliansah dengan NPM 201 Kemudian lanjut pada Renaldi Dwi Saputra untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Renaldi Dwi Saputra dengan NPM 201201201325. Lanjut ke Anissa Putri. Nama saya Anissa Putri dengan NPM 20120111332. Oke, lanjut ke Yolanda. Nama saya Yolanda Septiani dengan NPM 20120111016. Baik, yang terakhir yaitu ada Altar Givanta dengan NPM 20520111127. Di sini kami ingin menjelaskan tentang objek dan perusahaan asuransi gitu. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Renaldi Dwi Saputra. Kepada Renaldi Dwi Saputra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Objek dan perusahaan asuransi. Objek asuransi. Objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, asuransi pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian. Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana pihak tertanggung mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada si penanggung. Next. Dan penanggung akan mengganti kerugian terhadap tertanggung jika risiko yang diperjanjikan tersebut benar-benar terjadi. Di dalam hukum dagang telah diatur terkait dengan objek asuransi, tepatnya ada dalam pasal 268 KUH Dagang. Dalam pasal 268 KUH Dagang, yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dinilai dengan sejumlah uang. Terkait dengan hal yang dapat dinilai dengan uang, kiranya pasal ini dinyatakan dalam pasal 268 KUH Dagang yang menyatakan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini merujuk kepada harta benda yang memiliki nilai tertentu dan dapat diperkirakan berapa penggantiannya sehingga memudahkan penanggung untuk memberi perhitungan premi yang dibayar oleh tertanggung. Selain itu, dalam pasal 268 juga ada unsur kata kepentingan, yang dalam dunia asuransi masuk ke prinsip adanya kepentingan atau insurable interest. Artinya, tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan tersebut. Apabila tertanggung tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan, maka penanggung dapat menolak untuk memberi ganti rugi. Yang kedua, dapat takluk pada macam-macam bahaya. Dalam hal takluk pada macam-macam bahaya, jadi barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan jika suatu bahaya terjadi. Misalnya, rumah yang dapat terkena kebakaran atau badai topan. Ketiga, tidak dikecualikan oleh undang-undang. Tidak dikecualikan oleh undang-undang berarti barang tersebut merupakan barang yang dapat diasuransikan dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diasuransikan oleh karena sifat dan risikonya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anissa Putri. Kepada saudara Anissa Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Wahyu. Akan dilanjutkan dengan saya menjelaskan perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko, yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Penunjang usaha asuransi. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaran dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaran dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan perusahaan reasuransi. Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi yang dipertanggungkan. Baik, terima kasih Saudara Anissa. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda. Kepada Yolanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu daftar perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Berikut daftar asuransi yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan kamu ketika mencari asuransi terbaik dengan premi termurah. Perusahaan asuransi Allianz, perusahaan asuransi Prudential, perusahaan asuransi Alia Financial, perusahaan asuransi Aksa Mandiri, perusahaan asuransi Indolife, perusahaan asuransi Squeeze, perusahaan asuransi BNI Life, perusahaan asuransi Reliance Indonesia, perusahaan asuransi Sinarmas, perusahaan asuransi FWD. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan asuransi di Indonesia. Ada 5 perusahaan asuransi di Indonesia. Kelima perusahaan asuransi ini terdiri dari perusahaan swasta atau BUMN. 5 jenis perusahaan asuransi ini menawarkan perlindungan kesehatan dan jiwa. Berikut jenis-jenis perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi wajib, perusahaan asuransi sosial, perusahaan reasuransi. Yang pertama ada perusahaan asuransi jiwa. Dalam pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, ada perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan pertanggungan risiko karena kerugian, kerusakan yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang ketiga, ada perusahaan asuransi wajib. Perusahaan asuransi wajib adalah perusahaan asuransi yang pengelolanya di bawah tanggung jawab negara atau badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan data OJK, perusahaan yang merupakan jenis perusahaan asuransi wajib ada 3, yakni
PT Apsari atau Persero, PT Taspen atau Persero, PT Jasa Raharja atau Persero. Yang keempat adalah perusahaan asuransi sosial. Pemerintah menjamin setiap warga negaranya mendapat akses fasilitas kesehatan lewat amanat undang-undang tentang sistem jaminan sosial. Setiap warga negara Indonesia dijamin kebutuhan hidupnya secara kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Altarin. Kepada Altarin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya baca. Yang pertama yaitu perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberi pertanggungan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam sejumlah hal seperti memperbesar kapasitas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi, meminimalkan penyebaran risiko yang ditanggung, mendukung stabilisasi keuntungan perusahaan, meminimalkan cadangan teknis yang dibutuhkan, mengembangkan kegiatan perusahaan serta peningkatan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah. Bagaimana dengan perusahaan asuransi syariah? Perusahaan asuransi kini tidak hanya hadir dalam jenis konvensional, namun juga syariah, yang artinya perusahaan asuransi ini dijalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa dipastikan halal. Menurut OJK, perusahaan asuransi syariah memiliki peran untuk mengelola operasional dan investasi daya sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis yang berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional, di mana mereka bertindak sebagai penanggung risiko. Tugas pokok perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas semua tindakan agen asuransi yang berhubungan dengan pembelian, pendaftaran, atau proses transaksi asuransi. Wajib memberikan informasi mengenai penawaran produksi asuransi secara akurat dan jelas. Selanjutnya, cover perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. 1. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. B. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Baik, terima kasih kepada Altarin yang telah menjelaskan materi terakhir gitu. Jadi di sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan gitu dari materi yang kita sampaikan. Jadi dari materi yang kita sampaikan tadi gitu dapat disimpulkan bahwa objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tertanggung hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya. Kemudian perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank
yang menawarkan jasa atau layanan perlindungan terhadap kekayaan atau jiwa atau raga seseorang dengan cara menghimpun dana masyarakat atau premi dengan menyempurnakan atau menyalurkan kembali dalam bentuk ganti rugi atau santunan. Kemudian salah satu contoh, beberapa contoh perusahaan asuransi di Indonesia seperti yang dijelaskan Yolanda tadi. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi Allianz, kemudian ada IA Financial, kemudian ada Aksa Mandiri, Manulife, dan Prudential, serta Sinarmas, dan masih banyak lain gitu. Jadi itulah penjelasan dari kami tentang objek dan perusahaan asuransi. Dengan beberapa materi yang sudah kami sampaikan, kami harap gitu kepada penonton-penonton ataupun yang nanti akan menyimak dari materi kami bisa mencari referensi lainnya gitu, jangan hanya bersandar atau berdasar dari materi kami gitu, karena kami menyadari juga dari materi kami ini masih banyak kurangnya gitu. Jadi ada baiknya mencari referensi lebih banyak lagi gitu untuk menyempurnakan dari hasil-hasil yang telah kami sebutkan tadi gitu, atau kami sampaikan tadi. Jadi mungkin itu materi yang kita sampaikan terkait objek dan perusahaan asuransi sebagaimana menjadi tugas dari kami terhadap mata pelajaran asuransi dan pengangkutan niaga gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila kami memiliki kesalahan kata ataupun ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan kalian, kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada dasarnya kami juga manusia yang memiliki kesalahan, di mana ketika kesalahan itu ada, itu berasal dari kami, dan ketika ada benar, itu berasal dari Allah. Mungkin kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.